Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, sahabat lisan di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat menyapa teman-teman semua. Untuk kesempatan ini, alhamdulillah saya kembali ditemani salah satu guru saya, Ustaz Mukti Syukron, Ustaz, atas waktu kesempatannya dapat hadir kembali di studio Lisan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini langsung saja ya, Ustaz. Kita akan coba merespon ya, berkenaan dengan pernyataan dari salah satu menteri kita. Menteri yang kemarin, Keuangan. iya ya, kemarin menteri yang wedok itu loh. Kemarin yang coba, waduh. Kita sebut SMI ya. SMI ya. Oke. Gimana? Ya ini kan, kalau kita tidak respon seperti ada sedikit nyinggung-nyinggung berkenaan dengan agama soalnya. Iya. Ya, perihal dengan pajak. Baik, langsung aja deh, Ustaz. Apa sebetulnya beda pajak dengan zakat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini langsung aja atau pakai preambul langsung aja? Apa GPRS? Ya, GPR. Gaspol rem sedikit. Ya, jadi begini, Ustadz Dedi. Di dalam khazanah Islam, pajak itu tidak dijelaskan dengan tegas. Bahwasanya pajak itu disebut dharibah, tapi tidak menjadi catatan diwajibkan, itu nggak ada. Yang diwajibkan dalam Islam yaitu zakat. Ya, jadi zakat itu bukan hanya urusan muamalah. Zakat itu adalah ibadah. Ibadah ya. Iya. Jadi perkara ibadah berarti kaitannya dengan dasar hukum. Jadi kalau kita bicara fikih itu ada namanya tuntutan yang tuntutannya itu kuat. Maka itu zakat. Zakat ya. Setiap seruan, misalnya contohnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ya wa yu'tuna zakat. Selalu begitu, ada itu selalu ada perintah sholat dan perintah zakat. Berkaitan. Dan itu menunjukkan bahwa zakat itu adalah urusannya seperti puasa. Ya. Orang yang tidak menjalankan perintah zakat mendapatkan dosa. Sementara pajak, terus terang ini perkara yang tidak diatur dengan tegas oleh Islam. Boleh dipungut, boleh tidak. Gitu. Sesuai kondisi berarti. Sesuai kondisi gitu. Oke. Baik, Ustaz. Ini Ustaz. Karena ini kan melihat di negeri kita, pajak menjadi sesuatu yang memang menjadi pendapatan utama. Ya. Maka ini sangat mencekik rakyat. Ya. Karena semakin hari bertambah tahun, itu nilai kok makin tinggi. Ya. Nah, ini bagaimana menanggapi ini? Ya, jadi anak jelaskan dulu ya tentang pajak ya. Jadi negara, terutama negeri kita ini, memang dibangun atas dasar pajak. Kalau saya jelaskan tahun 2024, pendapatan negara dari pajak itu 1.920 sekian triliun. Oh, lumayan cukup besar ya. Besar. Sehingga kalau APBN kita itu 3.000 triliun, minus. Hampir 70% dari pajak. Iya. Jadi kalau kita bicara 1.000-nya sisanya, itu yang non pajak. Jadi ada yang diperoleh dari penghasilan negara yang lain, dari migas, dari BUMN segala macam, sisanya dari utang luar negeri. Jadi pola kita dalam membangun itu selalu begitu template-nya. Sehingga negeri ini akan bertumpu di atas pajak yang nilainya 70%.
Sementara pajak itu kita breakdown lagi. Ada pajak negara, ada pajak daerah. Iya, iya. Maka wajar kalau antum melihat hampir sejengkal tanah yang kita punya, setiap apa yang kita lakukan itu kena pajak. Pajak nasional misalnya, berarti ada PPN, ada pajak penghasilan, dan segala macam, pajak penjualan barang mewah segala macam. Pajak daerah lebih banyak lagi. Antum kena pajak restoran, pajak PBB, pajak kendaraan bermotor. Banyak, luar biasa. Jadi antum menggali tanah, antum menyedot air dari tanah, dapat pajak. Kenapa? Ya memang begitu template-nya. Sementara kalau kita hitung, apakah betul negeri ini tidak punya kekayaan selain dari pajak? Enggak lah, kita kan negeri cukup kaya kita ini. Jadi ya itu nanti menjadi catatan kita. Betul, betul. Kenapa harus pajak? Iya, betul. Berarti kan pajak itu kan sebenarnya sekian persen dari nilai barang. Lah barangnya sendiri itu milik siapa? Emas lah, tembaga lah, ya kan? Apa yang di apa Raja Ampat itu apa? Nikel. Betul, nikel. Ya jangan pajak nikelnya sendiri yang dijual untuk negara gitu, harusnya kan begitu. Ya ini kan kita memperhatikan gini kan, seolah kayak satu-satunya pendapatan kita ini dari pajak di negeri kita tentunya. Jadi kan tentu menjadi bahan perbandingan. Negeri memang ditata kelolanya dengan sistem sekuleris seperti hari ini dibandingkan dengan Islam. Dalam Islam itu apakah betul itu menjadi satu-satunya pajak? Tadi sudah dijelaskan. Tapi dalam Islam itu mestinya seperti apa? Pendapatan itu didapat untuk kembali kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi gini, kalau kita bicara konstruksi pendapatan negara, sebenarnya kenapa sih kita perlu ada pembiayaan negara? Kan begitu pertanyaan. Iya, betul. Ya kan? Karena negara itu dibutuhkan. Iya. Negara itu dibutuhkan. Lembaga. Ya. Harus ada. Daulah negara perlu. Kenapa? Kalau dalam Islam perlunya ada daulah, perlunya ada negara itu dalam rangka maqasidus syar'i. Tujuan agar hukum syarak itu tertunaikan dengan sempurna. Adanya negara itu. Adanya negara. Baik. Menjaga keamanan, menjaga kemaslahatan masyarakat, kesehatan, menjaga akal, menjaga jiwa, itu semua butuh biaya. Berarti negara metode ya, Sir? Iya. Metode. Iya, itu perlu. Maka diperlukan pembiayaan. Nah, pertanyaan dari mana biaya itu diperoleh? Makanya di dalam negara sistem sekarang tentu pembiayaan itu diperoleh dari pendapatan dalam negara. Bisa dari ekspor, bisa dari penjualan perusahaan negara, bisa dari berbagai macam income negara. Ya, salah satunya kemudian adalah pajak, karena itu menjadi metode pemikiran negara yang disusun berdasarkan materialistik. Ya pasti akan menggunakan pajak, instrumennya, nggak ada yang lain. Apa instrumennya? Begitu. Karena pajak itu di negara-negara maju pun sudah biasa, hampir 40%, 45%, gede. Jadi kalau antum kerja di Eropa misalnya, di Italia, antum jadi pemain sepak bola yang gajinya 100 miliar, pajaknya 45%. Subhanallah. Iya, jadi berseparuh. Makanya banyak orang-orang di Eropa itu yang mereka tidak suka dengan pajak. Mereka mending hidup di negara lain begitu. Itu di sistem umum yang sekarang. Sehingga mereka tidak bisa lepas dari pajak. Karena itu digunakan untuk return kepada tujuan bernegara. Kalau sekarang disebutnya itu OECD ya, jadi ada namanya tujuan bernegara, ada tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pendidikan, ya kan, kesejahteraan masyarakat, itu tertunaikan, bikin infrastruktur, kelancaran transportasi dan segala macam. Bagaimana dengan Islam? Ya. Sebenarnya kalau bicara perbandingan sama-sama saja. Islam itu nama negaranya daulah. Daulatul Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mereka juga membutuhkan biaya.
dalam menyelenggarakan yang namanya maqasidus syar'i tadi. Perlu. Antum kan perlu membangun yang namanya jembatan. Betul. Perlu membangun yang namanya madrasah. Perlu membangun yang namanya pelabuhan. Pokoknya dalam rangka menunaikan kebutuhan syarak tadi. Betul. Ini menariknya di situ bedanya. Kalau negara yang tidak didasari oleh tujuan akidatul Islam, tentu tujuannya lain. Beda lagi. Beda. Apa tujuan negara itu dibangun kan begitu? Contoh Indonesia itu dibangun tuh nomor satu mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu yang kedua menjaga ketertiban umum, lalu yang ketiga adalah ikut dalam keamanan dunia misalnya kita. Itu adalah tujuan bernegara. Jadi rakyatnya cerdas, tertib masyarakatnya, kan butuh ada polisi, ada sistem, ada lalu lintas. Kalau enggak kan kacau balau tuh. Lalu ikut serta menjaga ketertiban dunia, keamanan dunia. Berarti kita perlu juga melihat orang lain kan. Di dalam Islam lebih dari itu, maqasid syar'i itu banyak. Ada menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keamanan negeri, menjaga menjaga jiwa itu termasuk salah satunya menyediakan kebutuhan pokok makanan. Salah satunya ya. Iya, berarti kan negara harus mampu menyediakan seluruh kebutuhannya. Nah, itu membutuhkan biaya. Dari mana biaya dalam negeri yang berdasarkan Islam? Satu tentu dari berbagai macam income. Ada yang disebut dengan income dari yang namanya ghanimah. Ada dulu ghanimah. Lalu yang kedua ada yang namanya kharaj. Ada yang namanya jizyah. Jizyah itu mirip pajak sebenarnya, tapi keperorangan. Oh iya. Nah, dan berbagai macam pendapatan negara yang lain. Kalau negara itu punya tambang, ya tentu dipakai. Karena dalam negara Islam itu kepemilikan tuh dibagi berdasarkan haknya. Misalnya hak pribadi, hak masyarakat, hak negara. Ya kayak energi itu negara pemiliknya. Maka sebenarnya kayak Pertamina itu tidak ada salahnya dikelola negara. Tapi betul-betul pendapatannya untuk negara. Nah, di mana kemudian letak pajak? Di dalam Islam, pajak itu diambil di level terakhir. Kan kita punya zakat juga kan? Pendapatan negara punya zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Antum bisa bayangin zakat mal misalnya kan? Zakat mal tuh dibagi-bagi tuh. Ada zakat nukut, zakat kekayaan, mata uang, lalu zakat emas, zakat pertanian, zakat perdagangan, itu berbagai macam. Nah, kita lihatlah di Indonesia ini atau di dunia Islam. Orang itu duitnya banyak sekali, macam-macam itu. Ada yang punya 100 triliun, ada. Nah, kalau zakatnya 2,5%, 2,5 triliun. Iya kan, gede. Betul. Dan berapa manusia itu yang punya kekayaan? Ya banyak, ribuan. 100 triliun. Iya, betul. Iya. 2,5 triliun. Ya kalau ada 1.000 orang udah 2.400 triliun. Selesai APBN kita. Subhanallah. Nggak perlu ada pajak. Betul. Cuma zakat itu digunakan khusus. Betul. Nah, yang menarik dalam Islam adalah Islam itu membedakan pendapatan ini untuk pengeluaran ini. Gitu. Jadi khas kita itu. Kalau ada pendapatan negara dari zakat, maka digunakan untuk 8 aslaf. Nggak boleh untuk membangun jembatan. Nggak boleh untuk membangun madrasah. Nggak boleh. Kalau mau membangun madrasah, infrastruktur, jangan dari zakat. Dari wakaf, dari infak, kan begitu. Apalagi buat cawe-cawe. Apalagi cawe-cawe kan gitu. Nah, makanya ini penting. Antum bisa bayangin kalkulasi finansial ya, dunia finansialnya Islam itu dasar. Income-nya aja dibedakan, ini untuk apa. Keluar juga beda kan. Betul. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini negara dapat duit dari mana saja tuh. Iya. Dari sini. Penggunaannya terserah yang menggunakan. Makanya harus clear itu. Misalnya contohnya dalam Islam itu, kalau ternyata negara itu pendapatannya kurang, misalnya
kita perlu mengeluarkan untuk ABC. Oh ternyata kurang berapa? 100 triliun. Iya. Baru itu ditarik pajak. Bukan fondasi awal sebagai pendapatan negara. Jadi mungkin ya 5% lah. Itu pun dalam kondisi yang sangat Iya, riba itu boleh dipungut. Bukan melarang ya. Iya. Dipungut setelah semua tadi itu selesai. Oh ini kurang, maka saya harus memilih nih orang kaya minta pajak lah antum segala macam. Masya Allah, menarik. Very different, sangat beda. Beda sekali. Makanya kalau Bu Sri Mulyani kemudian menyamakan, mungkin semangatnya adalah semangat narik. Semangat narik. Biar dapat tambahan. Baik, jadi Masya Allah. Ya. Ini bahasanya menarik sebetulnya. Mungkin saya belum subuh kita akan bakal selesai. Jadi setelah dibahas tadi, Masya Allah. Ternyata ketika dibandingkan ya, semua dalam kelola sistem Islam itu ternyata ya bukan minus, justru selalu surplus ya. Iya. Selagi-lagi kalau memang itu dikelola dengan tata cara Islam. Baik, Ustaz, atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Kasih, mudah-mudahan manfaat ini apa yang kita bahas. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan